حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من
فإن العزة لله جميعا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Hari ini kita akan mentadabburkan satu atau dua ayat Al-Quran yang nanti pada ayat berikutnya itu adalah disebut dengan ayat Muhammadiyah. Padahal bukan ayat Muhammadiyah, ayat Al-Quran gitu. Wal takum minkum ummatun. Tapi kita akan mengawali dari ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 102 dari surat Ali Imran. Kalau di masyarakat kadang-kadang ayat 102 itu ayat persis, ayat 104 ayat Muhammadiyah. Kita akan lihat tafsiran dan komentar para ulama tafsir tentang ayat ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar ketakwaan. Haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam, beragama Islam. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, dan jangan kalian bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah ketika kalian dahulu pada masa jahiliyah bermusuhan, maka Allah persatukan hati kalian dan menjadilah kalian bersaudara dengan nikmat Allah. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah selamatkan kamu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Terjemah ayat dari surat Al-Baqarah tadi. Nah, apa kata para ulama tafsir?
ayat ini. Pertama, ada tafsir yang disebut dengan tafsir berkaitan dengan bahasa. Jadi kalau kita melihat uraian ahli tafsir itu, jadi ada kajian tafsir linguistik namanya itu. Jadi diurai bahasanya. Kalau disebut dengan tafsir lughawi, secara bahasanya diurai. Kajian tafsir secara linguistik. Syekh Sa'di Hidayat ahli itu. Ya, beliau mengurai itu. Nah, ini disebutkan oleh para ahli tafsir bahwa ayat ini Allah Ta'ala mengawali dengan kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Dan ini selalu beberapa kali kita ingatkan bahwa kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan yang luar biasa, panggilan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan panggilan ini Allah akan memberikan perintah dan larangan. Jadi Allah panggil itu. Kenapa Allah memberikan perintah dan larangan? Untuk kebaikan kita. Wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak wahai. Tidak dipanggil gitu kan urusan. Ya hanya beriman saja Allah nisbatkan. Jadi Allah panggil orang yang beriman itu untuk apa? Allah berikan perintah dan larangan. Karena ketika orang beriman itu dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kemudian Allah berikan perintah dan larangan, maka dia akan menyambut panggilan tadi. Surat 8 ayat 24. Surat 8 surat apa itu? Al-Anfal ya. Belum ganti nama itu surat. Surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyi. Pasti panggilan Allah itu akan mengajak kepada kehidupan, memberikan kepada kita kehidupan yang baik. Sholat, zakat, puasa, haji, berbuat baik, itu akan memberikan kepada kita kehidupan yang baik. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Nggak ada itu. Orang yang kemarin kita kaji surat ayat 238 itu surat Al-Baqarah. Allah katakan hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kenapa disuruh jaga? Ternyata tujuan salat itu Allah berikan kepada kita kebaikan. Nah ini panggilan Allah tadi ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beriman. Nah apa yang Allah perintahkan dalam ayat ini? Pertama Allah katakan dalam ayat ini ittaqullaha haqqa tuqatih. Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Haqqa tuqatih. Bagaimana bentuknya sebenar-benar ketakwaan itu? Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksudkan orang yang takwa dengan sebenar-benar takwa itu, kata beliau, ayyuta'a fala ya'si. Orang itu taat, dia tidak bermaksiat. Wa ayyanqur fala yakfur fala yansa. Dia akan mengingat Allah dan dia tidak akan melupakan Allah. Itu takwa yang sebenarnya. Wa ayyashkur fala yakfur. Dia akan bersyukur dan tidak akan dia mengingkari nikmat yang Allah berikan. Itu gambaran orang yang takwa dengan sebenarnya. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan seperti itu. Karena definisi takwa itu apa? Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Sudah ada yang menggantikan misalnya. Nah ini kalimat Allah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa.
salah seorang tabi'in. Tabi'in itu siapa itu? Tabi'in itu generasi yang hidup setelah sahabat, namanya disebut tabi'in. Kalau generasi sahabat itu orang Islam yang bertemu dengan Nabi, wafat dalam keimanan, disebut sahabat. Pokoknya kalau dia ketemu dengan Nabi, sejaman dengan Nabi, walaupun kecil, pernah ketemu Nabi seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, maka disebut generasi sahabat. Tapi kalau dia wafatnya tidak dalam keadaan iman, sekalipun ketemu nggak disebut sahabat. Abu Jahal bukan sahabat Nabi. Itu yang sahabat itu. Nanti sahabat kecil tadi seperti Abdullah bin Abbas, dia hidup pada generasi setelahnya juga, generasi tabi'in. Maka mereka disebut dengan kibarut tabi'in, generasi yang senior dari kalangan tabi'in. Kibarut tabi'in. Talaq bin Habib pernah menyebutkan bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah itu seperti apa bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta mala bi taatillah, kata beliau. Orang yang takwa itu kamu melaksanakan, anta mala bi taatillah, melakukan, melaksanakan, beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta mala bi taatillah ala nuri minallah, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu tidak hanya sekedar taat kita. Taatnya itu harus dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Petunjuk dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Baru dia akan mendapatkan ketakwaan itu. Ya sebenarnya. Anta mala bi taatillah ala nuri minallah. Tarju rahmatullah, engkau mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam lakukan. Wa antarka maksiat Allah, kau tinggalkan maksiat, kedurhakaan karena Allah itu. Kau tinggalkan kedurhakaan kepada Allah itu, takhafu iqaballah, karena kamu takut akan azab Allah. Nah ini bentuk takwa tadi. Takwa yang sebenarnya yang Allah perintahkan di dalam ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bagaimana takwa yang sebenarnya tadi itu? Dia mau melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kadang-kadang kita dalam ketakwaan itu suka luput, melakukan kesalahan. Kita melakukan kesalahan karena dalam ketakwaan. Apakah kita tidak termasuk orang yang takwa ketika kita melakukan khilaf atau kesalahan? Nanti lihat dalam ayat yang lain itu, surat At-Taghabun ayat 16. Surat At-Taghabun itu, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu sesuai dengan kadar kemampuan kamu. Jadi artinya apa? Orang yang bertakwa itu, yang bersungguh-sungguh dalam ketakwaan itu, dia lakukan sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi tidak diberatkan itu, tidak dibebankan. Karena saking bertakwa, sholat malamnya panjang banget. Kan kepengen takwanya, jangan juga, karena belum terbiasa. Mastata'tum saja kita kerjakan sesuai dengan kadar kemampuan kita, dan tiap orang punya kapasitas yang berbeda untuk mendapatkan ketakwaan itu. Kapasitasnya masing-masing beda itu. Dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Untuk menambah lagi, maka lihat kapasitas yang ada pada dia. Gak sama masing-masing. Ada orang yang dia demen sholat misalkan. Ada orang yang demen sholat kan gitu. Demen sholat, senang. Emang dia kemampuannya jadi itu ibadah sholat. Tapi ada yang kuat puasa
waktu dengan banyak puasa. Ada yang hobinya misalkan dia punya kemampuan membaca Al-Quran, hatam one day one juz misalkan, ya mas tatok tadi. Jadi dia sesuai dengan kadar kemampuan dia itu takwa. Tapi ada orang yang dia tidak di situ. Ini disebutkan dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, budak apa yang paling istimewa, nilainya besar kalau saya memerdekakannya? Hamba saya yang model kayak gimana yang saya bebaskan, yang saya merdekakan, yang pahalanya besar luar biasa itu?" Kata Rasulullah SAW, "Anfa'uhu," yaitu budak yang paling banyak manfaatnya, artinya skillnya, keahliannya hebat. Kamu bebaskan, kamu pahalanya besar. Lalu kata Abu Dzar apa? "Marayyuka wa in ta'uftu an dzalika." Bagaimana pandangan kamu wahai Rasulullah kalau saya nggak sanggup memerdekakan budak? Nggak bisa dia memerdekakan budak itu. Budak itu harganya kalau dirupiahkan sekarang itu seberapa banyak? Dia tidak sanggup dengan wa in ta'uftu an dzalika ya Rasulullah. Kalau saya nggak sanggup ya Rasulullah, apa yang bisa saya lakukan? Maka kata Rasulullah SAW, "Antu'ina akhaka," kamu tolong saudara kamu. Kamu tolong saudara kamu. Itu sudah menjadi pintu kebaikan. Abu Dzar diam lagi. Lalu kemudian dia mikir juga, kalau orang juga nggak gampang juga. Lalu apa kata Abu Dzar? "Wa in ta'uftu an dzalika ya Rasulullah." Saya nggak sanggup lagi apa ya Rasulullah? Merdekakan budak nggak bisa, kemudian apa lagi? Menolong orang nggak bisa. Apa yang saya lakukan ya Rasulullah supaya saya tetap berada dalam kebaikan dan ketakwaan tadi? Apa jawab Rasulullah SAW? "Sudah Abu Dzar, kamu diam, nggak ganggu orang lain." Itu sudah sedekah buat kamu diam, nggak ganggu orang lain ini. Itu sudah berada di atas ketakwaan. Maka potensi tiap orang itu beda, ya, beda. Jadi meraih ketakwaan itu tadi, fattaqullaha mastata'tum tadi dalam surat At-Taghabun itu, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tum tadi, sesuai dengan kadar kemampuan yang kita miliki. Apa artinya? Kalau bahasa sekarang itu maksimalkan kemampuan kita untuk melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan potensi yang kita miliki. Itulah mulai ketakwaan. Jadi kita maksimalkan kemampuan kita, kita optimalkan kemampuan kita. Kita mau takwa, dapat takwa seperti apa? Tiap orang punya potensi yang berbeda. Ada orang yang ya bisa dia untuk misalkan baca Quran lama, bisa khatam sehari 1 juz, misalkan 2 juz. Ada yang orang yang kemampuan khatam Qurannya sehari 1 ayat gitu. Potensinya, tapi dia cari potensi mana yang bisa dia lakukan. Itu yang disebut dengan mastata'tum tadi. Dia melihat potensi apa yang bisa dia berikan tadi. Itu yang kata Nabi itu, rahimallahu wa'an arafa wa nafsihi. Allah itu memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya kepada orang yang tahu kadar kemampuan dirinya. Dia tahu potensinya. Jadi Allah berikan itu, Allah berikan apa kasih sayang Allah ketika seseorang tahu kadar kemampuan dirinya. Kemudian yang berikutnya, ayat ini Allah menyebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan pernah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Kira-kira apa
Mati itu maunya kita, maunya Allah. Mati itu maunya kita, maunya Allah, Bu? Maunya Allah, bukan maunya kita. Tapi kenapa Allah kata wala tamutunna illa wa antum muslimun? Jangan kamu meninggalkan kehidupan, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Padahal kematian kita tahu yang menentukan siapa? Allah. Kapan kita meninggal, kapan sudah datang ajalnya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu udah datang nggak bisa ditunda. Kita sudah tahu itu. Kita tidak bisa menolaknya, tidak bisa memajukannya. Dan ketika ada seorang jamaah, orang tuanya waktu itu orang tuanya sudah dirawat di rumah sakit rumah sakit jantung di Jakarta itu. Dirawat sudah beberapa bulan dalam keadaan koma. Semuanya belum sembuh beberapa bulan. Nggak bisa. Terus dia telepon Ustaz, tengok sekali-sekali gitu. Gimana penanganannya? Ya sudah, mau kita apain? Mau kita suruh cepet-cepet mati? Kalau bisa. Ya kan, mati aja duluan gitu. Kalau nggak bisa di rumah sakit tanggapan kita itu. Atau mau kita misalkan kalau di barat itu eutanasia itu, ya, disuntik mati. Itu dibolehkan kalau di luar itu. Kalau keluarganya misalkan ada serem juga itu ya. Kalau keluarganya udah nggak sanggup, udah boleh izin tanda tangan suntik mati. Tapi kita di Islam nggak boleh kan begitu ya. Nah ini mau diapakan sudah? Karena ajal itu nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Datang tengok, kemudian ya saya tengok. Kita kan mendoakan saja, ya Allah, Kau berikan yang terbaik, Kau berikan, Kau kuatkan kesabaran dari dia, Kau sabarkan kami yang mendampingi. Berikan kesabaran, sudah akan selesai. Lalu kemudian qadarullah itu sampai umurnya. Saya masih nipis waktu itu. Ditelepon, Ustaz, bisa balik lagi nggak? Kenapa? Ibu udah meninggal. Mungkin karena doa Ustaz, bukan karena doa, emang udah aja. Repot kalau orang tukang doa itu bisa kemakbul aja doanya. Padahal memang pas ajalnya bertemu itu. Jadi la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun tadi. Nah ini kematian itu kan bukan kita yang memiliki, ya kan? Allah yang memiliki. Tapi kenapa Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun? Jangan kamu meninggalkan kehidupan dunia, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Apa isyarat yang disampaikan dalam ayat ini? Hafidhu alal Islam hatta fi hali sihatikum. Maka jaga keislaman kamu ketika kamu sehat. Kenapa? Karena mati kita nggak tahu. Jaga keislaman kita nggak tahu kapan matinya. Yang repotnya itu kalau kita ketika mati itu pada saat kita tidak taat, itu repot. Saya lagi pensiun sholat, cuti dulu sholat, cuti sholat pas sholat ajalnya nyampe, gitu. Itu kan repot. Saya nggak, bulan ini saya kagak mau baca Quran dulu deh. Pas hari kita nggak baca Quran, Allah cabut. Kita nggak tahu itu. Maka kata para ulama tafsir itu hafidhu alal Islam bi halis hatikum. Jaga Islam itu pada saat sehat kamu wa salamatikum. Ketika kamu dalam keadaan nyaman, lita'unu alaihi. Agar apa? Agar bisa membantu kamu untuk nanti diwafatkan dalam keadaan Islam. Kalau kita nggak tahu wafatnya kapan. Kalau kita jaga ketaatan kita jaga ibadah kita jaga kepatuhan kita, ketundukan kepatuhan. Kita nggak tahu kapan waktunya. Ketika ada orang yang ketika lagi
diwafatkan itu lagi asik main HP. Lagi asik main. Terus saya melihat sini. Lagi itu pas dibuka HP-nya lagi ngapain? Saya nggak tahu itu. Maka jaga itu. Kata Allah itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu wafat kecuali dalam keadaan Islam. Artinya apa? Kita kepengen wafatnya itu dalam ketaatan. Bagaimana caranya menjaga tadi? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian wafat meninggalkan kehidupan dunia itu dalam keadaan Islam. Ayat ini ikhwatul iman jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini disampaikan oleh para ahli tafsir. Ketika Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benar ketakwaan. Seakan-akan Allah mengisyaratkan ada orang yang bertakwa dengan tidak benar. Casingnya doang. Itu bahaya. Ada yang casingnya aja. Itu yang berbahaya. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ketika itu Allah wafatkan, Allah buka casingnya itu. Dan itu yang nauzubillah benar. Waliyadzubillah. Itu yang berbahaya. Jadi ada orang yang dia bertakwa, dilihat dari sisi luar saja. Tapi ketika wafatnya, Allah wafatkan dia dalam keadaan su'ul khatimah. Itu yang kita takut. Apakah ada yang seperti itu? Ada. Bahkan Nabi SAW itu menyebutkan, i'malu bil a'mal as-salihah. Kata Nabi SAW, beramalah kalian dengan amal yang saleh. Dalam hadis yang lain, balighul bil a'mal, bersegeralah kalian melakukan amal saleh. Satakunu fitanan kaqita'il lailil muzlim. Jangan sampai nanti muncul fitnah, ujian yang sangat luar biasa. Ujian yang datang kepada kamu. Bagaimana bentuknya? Kata Nabi SAW, ketika ujian itu datang, yang terjadi pada kita tidak lagi tahu mana yang benar, kita tidak lagi tahu mana yang salah, kita tidak lagi tahu mana yang haram, mana yang harum. Itu kalau ujian itu datang itu. Karena sama. Apa kata Nabi kemudian? Pada saat itu ada seorang yang pagi harinya masih mukmin, yusbihu rajulan mu'minan wa yamsi kafir. Pagi harinya dia dalam keadaan iman, sore harinya dalam keadaan kufur. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Sorenya dia dalam keadaan iman, pagi harinya dia dalam kufur. Itu berubahnya tuh. Kalau bahasa Indonesia, kalau terjemahannya gampang itu. Apa itu gimana itu? Pagi tempe, sore kedelai. Jadi itu berubah itu, gampang sekali berubahnya. Pagi tempe, sore kedelai. Kata Nabi itu, yusbihu rajulan mu'minan wa yamsi kafir. Pagi harinya dia dalam keadaan iman, sore harinya dia kubur. Sore harinya dia dalam keadaan iman, pagi harinya dia kubur kembali. Apa kata Nabi kemudian? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Dia mau menjual agamanya itu untuk kepentingan dunia. Nah, setelah dia tinggal, tak sholat masih tanggung kerjaan. Kadang-kadang kita kena gitu ya. Masih tanggung. Yang penting sholat. Apa yang penting? Yang penting jangan lupain sholat. Kadang-kadang seperti itu. Ya dia mau dinau di awal dia sibukkan dengan urusan dunia tadi. Dia jual agamanya itu untuk urusan dunia. Sudah, kalau dunia bukan berarti nggak boleh ada. Tapi
Ada yang kita khawatirkan ketika kita tidak berada dalam ketaatan Allah, cabut usia kita itu. Dan itu banyak kisah dalam Al-Quran dan kita bisa lihat secara realitas empiris. Banyak itu. Ya. Kita pengen wafatnya orang yang diwafatkan itu ketika sujud, Masya Allah. Kan nikmat banget ya. Ketika dia sujud, kita ibadah. Kalau kita pas kita sujud, ya kapan kita mati, ya mati sekarang gitu. Kalau nggak mati gitu. Kalau itu ya nggak juga itu. Dan kita takutkan ketika dia dalam keadaan dia tidak taat, dia Allah wafatkan. Itu kan. Nah ini maka faedah dari ayat tadi ini baru satu ayat ini. Faedah dari ayat ini itu disampaikan oleh para ulama itu. Di antara faedah besar dari ayat ini, surat Al-Imran tadi ini, faedah yang terbesarnya adalah Allah perintahkan kita untuk istiqamah dan menjaga ketaatan. Itu faedah besarnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu yang beda. Yang kedua, faedah dari ayat ini bahwa ayat ini salah satu dari 3 ayat yang sering dibaca Rasulullah dalam khutbahnya. Jadi salah satu dari 3 ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua surat An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Kemudian yang ketiga surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini di antara 3 ayat yang sering kali dibaca oleh Rasulullah ketika khutbah, terutama khutbatun nikah. Khutbah nikah itu Rasulullah tinggalkan itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Tadi surat Ali Imran ayat 102, kemudian surat An-Nisa ayat yang pertama, kemudian surat Al-Ahzab ayat yang ke-23. Surat itu 3 surat itu yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Itu faedah yang kedua. Apa pesannya? Pesan ketakwaan itu yang sangat luar biasa. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita ya. Tanda ayat tadi. Yang ketiganya apa? Tadi surat apa itu? Ayat 1 sampai habis ya. Fawzan 'azima. Bahasa lihat Qurannya. Surat Al-Ahzab ayat 71. Ayat 70 dan 71 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha 70 dan 71. Surat Al-Ahzab. Itu 3 ayat ya. An-Nisa tadi Al-Imran ayat 102, An-Nisa ayat 1 dan Al-Ahzab 70 dan 71. Itu 3 ayat yang dibaca oleh Nabi SAW. Nah ini tadabbur kita baru 1 ayat ya. Jadi masih bawa ayat Al-Imran tadi dari surat yang belum masuk 104. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.